Selamat pagi untuk kita semua. Jumpa kembali di Doremi hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025. Marilah di pagi yang indah ini kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tandai dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa beserta kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kerahiman, syukur dan terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga di hari yang baru ini kami boleh hadir lagi karena kemurahan kasih-Mu. Sertailah sepanjang harian ini aktivitas kami ya Bapa. Semoga senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dan anak-anakku, dari bacaan ini kita dapat renungkan bahwa sabda Yesus adalah roh dan hidup bagi yang percaya kepadanya. Sabdanya kita mengerti bukan semata-mata menurut pemikiran kita, tetapi terutama kehendak Tuhan sendiri. Biarkan sabda itu menjadi kebenaran tertinggi yang mengoreksi, meneguhkan dan membimbing kita. Kecenderungan kita adalah mudah memahami kebenaran sabda Tuhan sesuai dengan yang kita pikirkan. Beranikah kita menempatkan sabda Tuhan sebagai kebenaran tertinggi dalam hidup? Seperti Petrus sampai pada keyakinan iman tertinggi dalam relasinya dengan Yesus, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah." Bukan tanpa alasan Petrus sampai pada kepercayaan ini. Petrus mengalami Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Ia datang dari Bapa dan bersatu dengannya. Apalagi ketika ia menjadi saksi mata peristiwa sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus. Petrus semakin berkobar-kobar mewartakan kebenaran.
Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Keyakinan Petrus sungguh luar biasa, sampai punya kuasa menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Totalitas iman ini didasari oleh cinta Petrus yang lulus uji. Yesus bertanya sampai 3 kali, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini?" Dan ia menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu betapa aku mengasihimu." Cinta menguasai Petrus sehingga ia boleh menghadirkan kuasa Allah dalam sabda dan perbuatannya. Karena itu, ia memberi kesaksian tanpa takut dan bahkan dapat menyembuhkan serta membangkitkan orang mati. Pengalaman iman Petrus memberi kita inspirasi untuk berkata bahwa Tuhan, aku telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah anak Allah yang tidak akan meninggalkanku berjuang sendirian. Engkau mengasihi aku dan aku pun mengasihi Engkau. Aku pun ingin memberi kesaksian tentang Engkau dalam hidup setiap hari. Dalam renungan ini sungguh luar biasa ya kisah Petrus. Marilah kita selalu percaya akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Semoga demikian. Mari kita tutup dengan doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.